Baik, kita langsung mulai saja. Jadi, pembahasan kita kali ini membuat link ya, atau hyperlink pada bottom navigation atau menu yang letak atau posisinya ada di bawah itu ya. Kemarin kita sudah buat, hanya saja kita belum menambahkan hyperlinknya. Nah, jadi mungkin teman-teman berpikirnya seperti ini ya. Jadi kalau kita punya emulator misalkan. Nah, di sini kan ada bottom navigation-nya ya. Di sini ada bottom navigation-nya. Ada beberapa pilihan menu di sini. Jadi misalkan kalau ini diklik gitu. Kalau diklik yang home, ya default-nya memang home gitu ya. Kalau misalkan diklik yang profile-nya nanti, kalau diklik bagian profile, maka nanti dia akan langsung masuk ke halaman profile. Nah, mungkin teman-teman memikirkannya nanti kita menggunakan intent gitu ya. Ya, kita menggunakan intent dan juga activity. Seperti itu. Nah, sebenarnya kita tidak menggunakan intent ataupun activity di sini. Karena apa? Karena seperti ini. Cara kerjanya itu sebenarnya sama dengan web. Kalau kalian buat halaman web ya, ini saya asumsikannya dengan web. Kan web itu kalau di bagian halaman adminnya seperti ini ya bentuknya. Jadi ada header, di sini headernya, ini bagian kontennya, kemudian ini bagian sidebar menunya ya, atau side menunya ya. Di sini ada side menunya, menu sebelah kiri gitu. Nah, di sini ada menu-menunya. Misalkan, kalau kalian ingin masuk ke halaman master data gitu ya, master data mahasiswa misalkan. Yang berubah itu kan kontennya saja ya. Yang berubah itu bagian kontennya saja. Nah, yang berubah ini hanya bagian kontennya saja. Header-nya berubah tidak? Tidak. Header-nya tidak mengalami perubahan. Ini header-nya tidak mengalami perubahan. Ya, tidak mengalami perubahan. Menunya gimana? Menunya juga tidak mengalami perubahan alias tetap gitu. Nah, yang mengalami perubahan hanya bagian kontennya saja, di bagian sini saja. Misalkan, kalau kalian memilih menu untuk master mahasiswa gitu, berarti di sini nanti ada inputan untuk NIM, kemudian inputan untuk nama mahasiswanya, kemudian inputan untuk gender, kemudian alamat, nomor HP, email, dan sebagainya. Seperti itu ya. Tapi kalau kalian nanti masuk ke master datanya dosen misalkan, artinya di sana ada NIDN, kemudian ada nama dosennya siapa, jabatannya seperti apa. Oke, seperti itu ya. Kemudian email dosennya apa gitu. Nah, jadi yang berubah itu bagian kontennya saja, ya. Yang mengalami perubahan itu bagian kontennya saja. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, begitu juga jadi sama ya, serupa dengan kasus yang kita hadapi saat ini pada mobile ini, ya. Jadi di sini nanti juga seperti itu. Yang berubah itu hanya bagian atas saja, teman-teman. Yang mengalami perubahan itu hanya bagian atas ini saja. Kontennya yang mengalami perubahan. Nah, di sini. Ya, yang mengalami perubahan hanya bagian kontennya saja. Nah, di sini. Oke, menunya gimana, Pak? Menunya tidak berubah. Oke, sehingga nanti di bagian main activity-nya, di activity underscore main XML-nya, di layout-nya nanti, layout utamanya, kita nanti butuh dua widget saja, teman-teman. Widget yang pertama di sini. Nah, widget yang pertama di sini adalah bottom navigation. Ya, widget yang pertama, bottom navigation. Nah, ini adalah widget yang nanti akan kita gunakan. Jadi ada dua. Kemudian widget yang kedua di sini, adanya di sini ya. Nah, untuk widget yang kedua, nanti kita akan menggunakan frame layout. Kita pakai yang layout yang frame itu ya. Kemarin sudah pernah saya bahas frame layout ini seperti apa.
Ya, kita pakai yang frame layout. Nah, jadi nanti di bottom navigation ini udah kita coba ya kemarin. Jadi di bottom navigation ini kita sudah menempatkan menu-menunya. Oke, sebentar. Oke, silakan yang mau izin ke kamar mandi, ke toilet, silakan ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di bagian yang nanti mengalami perubahan itu hanya bagian frame layoutnya saja. Nah, sehingga nanti di sini akan ada pemanggilan konten-kontennya. Nah, di sini nanti akan ada pemanggilan konten-kontennya. Jadi kalau misalkan diklik tombol home, berarti dia menampilkan apa namanya, konten yang home gitu ya. Kemudian kalau dia klik menu apa ini, profile misalkan, maka nanti dia akan menampilkan konten yang profile, begitu seterusnya. Ya. Nah, untuk membuat yang seperti ini kita memanfaatkan yang namanya fragment nantinya. Seperti itu ya, kita memanfaatkan yang namanya fragment kalau di mobile apps. Nah, jadi ini nanti isinya adalah fragment-fragment ya yang ada di sini. Oke, yang ada di sini isinya nanti adalah fragment-fragment. Oke, jadi tujuan ataupun eh, apa yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini, bagian ini ya, kita akan mengelola yang namanya konten menggunakan fragment. Oke, seperti itu. Jadi kita langsung masuk saja di sini, silakan dibuka untuk project sebelumnya, begitu juga dengan emulatornya ya. Oke, project sebelumnya adalah wisata app. Di sini saya buka dulu untuk results-nya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan menghilangkan ini dulu. Jadi saya hilangkan dulu ya. Kita kemarin kan belajarnya tentang eh, layouting widget dan juga mengenai sebelum ini ya, sebelum apa namanya activity dan intent, kita kan pembahasannya mengenai widget. Nah, widget-widget yang sudah kita buat itu nanti kalian ini dulu, kalian komen dulu atau kalian hapus. Nah, widgetnya itu ini saya close dulu ya. Trip planning, widgetnya itu ada di main activity, ya. Nah, untuk yang dari sini linear layout ini, ya, mulai dari linear layout yang ini, kemudian untuk yang baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kemudian baris nah ini tidak. Nah, jadi ini kita hidden dulu atau kita hapus ya, karena kita ingin membuat frame-nya dulu, kita mau buat kontennya. Nanti akan bisa kita gunakan kembali, gampang ya, nanti bisa kita pakai lagi. Oke, yang jelas ini nanti dihapus dulu ya. Bagian ini nanti di yang ini, linear layout-nya ini kan untuk gambar ini ya. Kita import gambar menggunakan linear layout yang ada di sini. Nah, yang ini dia. Image view ini ya. Nah, kemudian untuk baris yang pertama yang ini. Baris kedua yang ini adanya di sini. Tinggal kalian buka saja toggle-nya. Nanti kelihatan source code-nya. Kemudian baris ketiga ada di sini. Nah, yang di bawah ini menu ya teman-teman. Nah, yang ini menu, nanti bentuknya juga akan saya ubah. Ini udah pakai frame layout, hanya saja frame layout-nya itu membungkus menunya gitu ya. Nah, nanti kita akan buat terpisah gitu. Oke, ini bisa kalian komen saja, kalian buat singkat dulu, kemudian kalian komen. Nah, ini bisa di komen ya, atau saya komen satu-satu saja. Nah, yang pertama linear layout-nya di komen. Oke, seperti ini. Jadi komennya menggunakan tanda panah kiri. Oke, jadi kalau mau di komen itu di minimize dulu ya tabel apa namanya toggle-nya. Nah, yang ini juga kita komen dulu. Oke, sebentar, ini kita tutup saja. Oh, ini tidak bisa ditutup lagi ya. Nah, ini juga kita komen. Dan yang terakhir, yang ini kita komen. Oke, ya jadi udah kehapus semua nih. Tinggal menyisakan bottom navigation-nya lagi. Nah, ini juga udah kehapus yang apa namanya baris ketiga. Ya, tinggal menyisakan bottom navigation-nya. Nanti kita buat bottom navigation-nya ini posisinya di bawah. Oke. Setelah ini apalagi ya. Nah, setelah ini di activity underscore main XML-nya kita kelola. Jadi udah kita hapus yang kemarin
widget-widget yang kemarin. Sekarang kita beralih ke yang main activity-nya ini. Di main activity kan kita buat code untuk melakukan apa namanya, perpindahan halaman ya menggunakan intent ini. Nah, otomatis nanti dia tidak akan terdeteksi lagi seperti misalkan nanti button card view-nya ini kan tidak terdeteksi lagi ya. Kemudian button card view untuk yang check location, card view yang CP guide itu kan udah tidak ke detect lagi karena udah kita komen tadi. Nah, ini silakan di komen juga ya. Mulai dari sini, yang mulai dari var ini sampai sebentar. Oke, ini tutup yang ini, berarti dari sini sampai bawah ini. Nah, sampai sini. Oke, silakan di komen. Nah, kalau sudah di komen, kita save. Nanti kita code-nya di sini saja. Oke, di sini ya kita code-nya atau di bawah saja lah. Nah, di bawahnya sini kita code. Kalian bebas sebenarnya mau kalian komen atau mau kalian hapus juga tidak masalah ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita sudah selesai mengelolanya. Jadi, kita lanjutkan untuk mengimport apa namanya pustakanya. Jadi ada modul yang harus kita import. Ya, kalian masuk ke Gradle script, kemudian ke build yang Gradle, nah pilih yang modul app. Yang modul app karena di sini kita akan menambahkan modulnya gitu ya. Di bagian implementation, nah di bawah implementation ini saya tambahkan implementation, kemudian com.android.support ya kalau tidak salah, support dot support design ya kalau tidak salah, support salah ini, support design, kemudian versinya ini pakai yang versi berapa ya kita ini, sebentar. Nah, kita pakai versi yang ini ya, 30.0.2. Ini kalian copy saja. Kalian masukkan ke mana tadi? Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Ya, implementation com.android.support kemudian .2 design .2 lagi versinya. Nah, versinya nanti kalian sesuaikan dengan punya kalian. Kalian pakai versi yang berapa? Cek di Android, kemudian di build tool versionnya. Oke, kalau sudah kalian save saja, di save, kemudian kalian sinkron no. Ya, kita lakukan sinkronisasi. Oke, kita tunggu sampai proses di sini proses sinkronisasinya selesai ya. Oke, proses sinkronisasinya sudah selesai. Ini biasanya tergantung dengan koneksi kalian. Ya, jadi kalau kalian mau ngedev mobile apps, itu usahakan kalian terhubung ke internet ya. Karena ada beberapa modul yang kita perlukan yang nanti bisa langsung secara otomatis di-install gitu. Oke, kita sudah menambahkan untuk modul desainnya. Sekarang saya masuk ke activity main-nya. Ya, nah di sini ya. Di activity main, saya akan mengubah bagian yang paling bawah tadi, yang bagian bottom navigation-nya. Nah, tadi kan konsepnya saya buat yang pertama, di atasnya ini ada, apa namanya ini, frame layout. Kemudian di bawahnya ada bottom navigation. Jadi ada dua widget ya. Kalau ini kan masih satu widget gitu. Nah, sekarang saya pisah bentuknya. Ini saya hapus saja yang tutup frame layout. Ini kan bukan frame layoutnya ya. Ini tutup, saya hapus. Oke. Di sini saya tidak menggunakan tutup yang seperti itu, tapi saya gunakan tutup yang modelnya seperti ini. Ya, pakai slice, kemudian tanda panah ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya punya dua widget di sini. Oke, sebentar. Kita rapikan dulu ya. Nah, seperti ini. Kita punya dua widget.
Oke. Nah, dua widget ini akan saya bungkus menggunakan relative layout. Jadi di atasnya, jadi frame layout dan bottom navigation akan saya bungkus menggunakan relative layout. Kenapa saya pakai relative layout? Karena nanti relative layout itu lebih mudah kita gunakan sebagai apa ya? Jadi karena nanti di relative layout itu ada acuannya, ya. Jadi saya maunya konten ini berada di atas menunya gitu. Ya, jadi bisa kita buat seperti itu. Ya, bisa kita buat seperti itu menggunakan relative layout. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, sebentar. Iya, sinkron. Ya, dia menggunakan punya saya versinya tidak ada. Versinya tidak ada. Oke, saya kembali dulu ya. Di sini tidak ada versinya. Buka yang build.gradle. Build.gradle kemudian modul app. Nah, ini yang dibuka. Oke, di sini ada build tools versionnya 30.0.2. Kalau tidak ada mungkin bisa dicek di projectnya sebentar. Projectnya yang mana ini? Nah, ini dia. Project structure-nya bisa dicek di project structure-nya ya. Kemudian di modules. Oke, di modul sebentar. Adanya di property apa ya? Nah, di sini build tools version-nya. Coba cek di project-nya tadi ya. Ke project dulu di sini. Nah, di situ ada project structure-nya. Diklik saja. Kemudian ke modules. Oke, ke modules yang di app ini ya. Pilih yang bagian property. Tab properties. Di situ ada build tools version. Nah, pilih yang ini versinya 30.0.2. Ya, ini bisa kalian copy saja, kemudian kalian paste di sini nantinya. Nah, di sini. Mana? Nah, di sini. Oke, kalau sudah di-save, kalau kalian save saja, tidak kalian sinkronisasi, dia tidak akan bekerja. Istilahnya sinkronisasi itu kita melakukan instalasi gitu ya. Save itu kita mendownload, kemudian kita install gitu ya. Jadi kita save, kita sinkronisasi. Ya, jadi disinkronisasi ya. Di sini nanti ada muncul. Jadi setiap ketika kalian melakukan perubahan pada kode di bagian build Gradle yang ada di sini, maka nanti akan muncul otomatis sinkron now itu. Ya. Nanti kalian pilih sinkron saja. Kalau sudah, kita kembali ke activity main.xml-nya. Nah, di sini. Saya akan membuat yang namanya relative layout. Relative layout itu saya gunakan untuk membungkus dua widget lainnya, yaitu frame layout dan bottom navigation-nya. Ya, saya buat dulu relative layout. Nah, di sini saya buat match saja, di sini juga match. Oke. Nah, kemudian untuk tutup relative layout-nya, saya pindahkan, saya enter saja ya, seperti ini ya. Nah, jadi relative layout membungkus dua widget lainnya, yaitu frame layout dan juga bottom navigation. Nah, sampai sini. Mulai dari frame layout sampai bottom navigation-nya. Ini kita cut saja. Ctrl X. Ya, ini saya hapus. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, di sini. Kita paste. Oke, seperti ini ya. Sudah kita paste. Nah, tinggal nanti kita kelola. Ini kan masih di atas. Oke, masih di atas ya. Sekarang, karena frame layout itu setiap widgetnya itu harus punya ID ya. Karena nanti ID-nya itu kita jadikan sebagai patokan atau acuan kita ya. Jadi widget tetangga kita itu nanti kita jadikan sebagai acuannya. Nah, sehingga di sini saya tambahkan ID untuk setiap widget yang ada di dalam relative layout ini. Misalkan di sini ID-nya apa? Karena frame layout ini untuk bagian konten, sehingga di sini saya namakan saja konten gitu ya. Misalkan konten seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, yang bottom navigation juga butuh ID gitu ya. Sehingga di sini akan saya tambahkan ID juga. ID, kita enter. Nah, mentionnya juga kita enter. Di sini misalkan saya buat bottom underscore navigation underscore menunya. Seperti ini. Nah, jadi udah punya ID dua-duanya. Oke. Nah, ini saya ubah dulu. Untuk width-nya kita buat match. Jadi, sisi kiri dan sisi kanannya nanti mentok. Ya.
Kemudian sisi ininya juga kita buat match. Oke, kita buat match parent ya, seperti ini. Nah, kemudian yang di bagian bawahnya, width-nya saya buat match parent. Kalau yang ini saya buat wrap saja. Height-nya saya buat wrap content. Oke, kemudian layout gravity-nya ini saya tidak perlu, for region ini tidak perlu. Nah, ini saya hapus. Layout gravity bottom dan foreground gravity bottom ini saya hapus. Punya saya versinya tidak ada. Oke, ini tadi ya sinkronisasi. Oke, makasih. Oke, udah ya. Udah bisa berarti. Oke, jadi ikuti lagi ya. Silakan dilanjutkan buat teman-teman yang masih mengikuti. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Saya jelaskan lagi ya. Kita menggunakan relative layout untuk membungkus dua widget lainnya, yaitu widget frame layout yang kita gunakan untuk kontennya dan juga widget bottom navigation yang ada di bawahnya ini. Ya, ini posisinya masih di atas, belum ke bawah. Nanti kita buat ke bawah ya. Nah, kalau sudah dibuat relative layout-nya, gunakan beberapa atribut. Layout width-nya, value-nya match parent, layout height-nya match parent juga. Ya, kemudian untuk widget yang frame layout, di sini saya tambahkan ID. Nama ID-nya adalah content. Ya, kenapa ditambahkan ID? Untuk acuan gitu ya. Jadi widgetnya ini nanti sebagai acuan. Misalkan saya maunya frame layout ini posisinya berada di atas bottom navigation. Nanti bisa kita buat dengan menggunakan perintah layout above misalkan ya, seperti itu. Posisinya di bawah siapa gitu. Atau di atas siapa gitu. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan widget yang ada di sini. Untuk bottom navigation, saya tambahkan ID-nya juga. Oke, kalau sudah, saya akan kelola dulu yang bagian bawahnya. Untuk yang ini ya, apa namanya. Tadi ini kalian, apa namanya, yang layout height-nya tadi kan di sini angka ya. Kalian ubah menjadi match parent. Tadi kan bentuknya ukuran. Saya lupa 175 atau berapa tadi. Jadi untuk width dan height-nya diganti dengan match parent kedua-duanya. Nah, begitu juga dengan yang di sini ya. Untuk layout width-nya jadi match parent, kemudian layout height-nya jadi wrap content. Ya, jadi nanti dia menyesuaikan dengan kontennya atau frame layout yang ada di sini. Kemudian ada layout gravity, bottom dan foreground gravity ini bottom. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk memposisikan menu kita ini di posisi bawah gitu. Tapi di sini tidak dibutuhkan. Jadi saya hapus saja. Oke. Nah, ini menu harus tetap ada ya. Dia mention ke menu bawah. Menu bawah itu yang mana, Pak? Menu bawah itu ada di sini. Kalian buka res, kemudian ke menu, directory menu. Nah, di sini ada menu bawah. Kita memanggil apa namanya, item-item yang ada di sini. Ini kan bentuknya item-item ya. Nah, seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini untuk background-nya bisa kalian tambahkan, bisa juga tidak, bebas. Mau background warna apa gitu ya. Nah, kalau saya kan maunya warna biru seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini untuk apa namanya, menunya mau saya letakkan posisinya itu di bawah, sehingga saya bisa menambahkan origin, parent, bottom. Di sini saya buat true saja. Oke, origin, parent bottom-nya saya buat true. Sehingga posisi bottom navigation-nya berada di bawah. Ya. Kalau kita ini saya minimize ya, teman-teman. Saya ke design. Kita lihat dulu udah pas belum? Nah, di sini kan teman-teman ada dua widget. Kita abaikan dulu layout-nya, ada dua widget. Yang pertama konten. Nah, ini dia di sini penamaannya berdasarkan ID-nya. Jadi tidak lagi di sini dia menggunakan frame layout, di sini juga tidak lagi menggunakan bottom navigation. Jadi dia sudah menggunakan ID. Ada ID-nya konten, ada ID bottom underscore navigation underscore menu. Seperti itu ya. Nah, kita punya dua widget. Kita mau lihat dulu. Harusnya konten itu posisinya di sini saja. Nah, dan menu itu posisinya di bawah. Nah, kita mau posisinya seperti ini. Kita coba cek ya. Saya klik dulu yang konten. Yang konten, oh kontennya masih mentok ini sampai bawah.
dari atas sampai bawah kontennya. Masih mentok ya? Kita lihat yang bottom navigation. Nah, bottom navigation-nya udah benar. Tinggal kontennya. Kontennya ini harusnya letaknya di atas menu gitu ya. Letak konten itu harusnya di atas menu. Nah, sekarang saya akan coba tambahkan kode yang menjadikan kontennya ini berada di atas menunya. Nah, acuannya di frame layout-nya ya, di kontennya. Di sini saya tambahkan lagi kode. Kodenya itu adalah layout above. Konten berada di atasnya si menu. Maka acuannya adalah menu yang ada di sini ya. Layout above. Nah, dia berada di atas siapa sih gitu? Berada di atas widget apa gitu? Nah, dia berada di atas widget bottom navigation menu. Ya, kita ambil ID yang ada di sini. Oke, saya klik 2 kali saja. Nah, kita coba cek lagi ya. Sekarang saya ke design. Saya pilih saya pilih bottom navigation-nya sudah pas, kemudian yang kontennya juga sudah pas. Berarti kita sudah membuat sesuai dengan yang kita desain di mockup-nya ini ya. Oke, seperti itu. Jadi ada konten, ada bottom navigation-nya. Seperti ini. Jadi udah pas kontennya di atas menu, menunya di bawah konten. Nah, jadi nanti yang berubah hanya kontennya saja, teman-teman. Menunya tidak berubah. Yang berubah hanya kontennya saja. Kalau diklik tourism, yang berubah kontennya. Dia masuk ke konten yang khusus untuk tourism gitu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk membuat konten-konten halaman menunya ini, kita memanfaatkan yang namanya fragment. Ya. Jadi nanti kita akan menambahkan beberapa fragment sesuai dengan jumlah menu yang ada di sini. Sesuai dengan jumlah menu yang ada di sini. Oke. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan fragment? Nah, kalian bisa klik kanan di bagian ini. Jadi kalau kita menambahkan fragment nanti sama saja dengan kita menambahkan blank activity itu loh, atau activity ya, activity yang biasa kita tambahkan. Jadi nanti ada file.kotlin-nya, ada juga file.xml-nya atau layout-nya. Ada activity-nya, ada layout-nya. Ya. Oke, kita klik kanan saja. Setelah klik kanan, oke, pilih new. Nah, di new di sini ada yang namanya fragment. Ya, pilih yang fragment ini. Oke, sebentar. Oke. Sebentar. Sebenarnya pakai ini juga bisa, Android resource file, bisa juga pakai fragment yang ada di sini. New fragment bisa juga new Android resource file. Kalau Android resource file ini dia akan menjadikan layout saja ya, berarti pilihnya yang fragment di sini. Pilih yang fragment blank. Nah, ini dia. Oke, yang blank ya. Kalian klik saja. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Fragment name-nya apa? Jadi ada fragment name. Fragment name itu untuk activity-nya nanti. Misalkan saya buat di sini home fragment. Home fragment. Kemudian ada fragment layout. Ini untuk layout-nya yang .xml-nya yang ada di sini. Yang ini fragment home itu nanti untuk layout. Yang home fragment itu untuk activity yang ada di sini. Ya, .kt-nya itu .kotlin-nya. Nah, untuk language-nya kita pakai yang Kotlin. Ya, tinggal kalian finish saja. Oke, kita sudah menambahkan home fragment. Nah, ini dia. Home fragment kodenya seperti ini. Ada banyak sekali. Nanti kita ambil yang kita butuhkan saja. Yang tidak butuh kita buang. Oke. Nah, seperti itu caranya. Silahkan kalian tambahkan untuk beberapa fragment. Saya juga akan tambahkan ya, karena nanti untuk testingnya. Oke, saya klik kanan lagi, kita pilih new. Bukan ini. Di sini fragment. Kita pilih yang fragment yang blank. Nah, untuk yang kedua ini namanya apa ini? Tourism ya. Kalau punya saya tourism. Nah, kalian sesuaikan dengan menu yang kalian buat. Kalau kalian cuma buat 2 menu ya sudah, berarti 2 fragment saja udah cukup. Termasuk fragment untuk default activity-nya. Jadi setelah splash screen itu kan dia akan menuju ke
halaman lain gitu. Nah, termasuk itu juga. Kalau saya kan pakai home. Tadi udah saya buat yang home. Oke. Sekarang tourism. Tourism. Nah, ini dia. Tourism. Kita finish. Oke, kalau sudah tourism, untuk yang lainnya lagi apa ya? Location ya, kok tidak salah. Location. Wah, mana ini? Oke, tunggu dulu ya. Tunggu selesai Gradle-nya di build. New, kemudian fragment lagi, kita pakai yang fragment blank. Nah, di sini untuk yang location. Oke, location fragment kita finish. Oke, satu lagi ya. Home sudah, tourism sudah, location sudah, tinggal satu lagi yaitu account. Oke, kita pilih yang account. Kita tuliskan account. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita finish. Oke, tunggu sampai proses sinkronisasi Gradle-nya selesai ya, karena di sana ada modul-modul yang dibutuhkan untuk diinstalasi. Oke, baik, selanjutnya untuk bagian yang pertama ada di home fragment. Nah, di sini saya akan menghapus bagian-bagian yang memang saya rasa tidak perlu gitu ya. Yang saya rasa tidak perlu. Yang saya perlukan itu hanya bagian sebentar. Nah, yang kita perlukan ini hanya di sini saja, yang kelas home fragment ini sampai pada oke, sebentar. Ini beda-beda ya dia. Kelas yang return itu mana ya? Return inflatornya. Oh, ini dia. Berarti ini saya hapus. Nah, untuk hapusnya kalian perhatikan ya, yang dihapus yang mana saja, Pak. Oke. Ini dihapus mulai dari baris ke-9 yang to do ini sampai di atas kelasnya ini dihapus saja. Oke, ya, di atas kelas yang ini. Untuk membuat komentar ini dihapus. Jadi 18 kita turun ke 9 ini dihapus. Ya, mulai dari to do rename sampai dengan komentar ini dihapus. Oke. Kemudian untuk bagian, nah di sini kelas home fragment-nya jangan dihapus teman-teman, karena ini nanti mengacu pada kelas fragment yang ini. Nah, ini kan parameternya udah tidak ada lagi, udah kita hapus, berarti untuk yang ini kita hapus juga. Nah, ini kita hapus. Operate function sampai tutupnya ini. Ini kan buka tutupnya, ini tutup apa namanya, kurawal tutupnya. Ini kurawal buka, kurawal tutup. Jadi dihapus saja. Oke, yang ini dihapus. Operate function-nya. Nah, ini dihapus juga. Oke. Nah, kemudian ini juga dihapus. Private var param ini kan dia membuat properti ya. Ini dihapus juga. Private var param 1 sama param 2 ini dihapus. Oke, sehingga nanti kita cuma punya override function on create view. Ya, kita punya yang ini sampai pada view return inflator-nya. Yang companion object kita tidak butuhkan sehingga kita hapus saja. Ya, kalau mau ngapusnya itu gimana? Bingung Pak di sini kurawalnya banyak. Kalian klik saja bukanya ini. Ya, ini kan dimulainya gitu. Dimulainya di sini. Berarti tutupnya di sini. Nah, ini kan kelihatan di highlight gitu sama dia. Oke, berarti kita mulai dari sini hapus. Nah, ini dihapus sampai companion objeknya. Dihapus. Nah, sehingga kita hanya menyisakan bagian ini saja nanti. Operate function on create, kemudian view-nya nanti dia return menggunakan inflator. Dia return-nya ke fragment home. Fragment home yang mana, Pak? Fragment home yang ada di sini. Nah, di sini ya. Oke, saya tambahkan layout-nya. Fragment home yang ada di sini. Oke, ini mungkin saya ubah saja string-nya menjadi sebentar. Oke. Dia mengambil dari string ya. Nah, di sini kan dia mention-nya ke string. Berarti kita pilih ke bagian value, kemudian ke string. Value string. Nah, di sini kalian tambahkan saja. Ya, hello. Nah, ini tadi yang hello blank fragment. Nah, ini untuk fragment yang pertama, nama variabelnya saya ubah. Ya, misalkan home fragment gitu. Home
fragment. Nah, di sini stringnya saya buat fragment untuk home. Oke, saya tambahkan ya, untuk yang lainnya juga saya tambahkan. Ini tinggal kita copy paste saja, tinggal nanti kita mention kalau udah kita buat di sini. Biar apa kita buat di sini? Biar rapi. Oke, sebentar ya, ini agak susah. Nah, kita copy saja, kita paste di bawahnya sebanyak 4. Kita sesuaikan dengan jumlah menu. Jadi ada menu untuk fragment home, ada menu untuk yang tourism ya. Tourism fragment, berarti ini fragment untuk tourism. Oke, kemudian ada location fragment, yang fragment untuk lokasi gitu ya. Berarti di sini fragment location. Oke, kemudian di sini fragment apa ini? Account ya. Berarti di sini fragment account. Nah, seperti ini. Tinggal nanti kita mention saja variabelnya gitu. Kalau di fragment home, mana fragment home di sini? Nah, fragment home tinggal kita mention saja di sini. Oke, sebenarnya ketika kita mention itu udah kelihatan. Klik mention. Nah, string apa ini? Ada string, kita pilih yang fragment home. Oke, home fragment atau fragment home? Ini fragment account. Kita tuliskan saja ya. String slice. Nah, ini dia. Oh, ini home fragment ya. Sepertinya kebalik ini. Kita benarkan dulu ya biar konsisten. Home, oh ini yang kebalik. Account ya. Account fragment. Oke, udah benar. Account fragment. Jadi ada home, tourism, location, account. Saya kembali lagi ke yang home fragment ya. Kita kembali ke home fragment home-nya dulu, yang layout-nya .xml-nya. Oke, berarti di sini home fragment. Nah, otomatis nanti dia akan menampilkan string yang kita tuliskan di sini tadi. String ini ya. Di string ini kan value-nya apa? Untuk yang home, fragment home ya. Sehingga yang ditampilkan juga ya fragment home di bagian tampilannya ini. Nah, di sini fragment home yang ditampilkan. Jadi yang ditampilkan adalah stringnya, pemanggilannya adalah variabelnya, seperti itu. Ya, supaya rapi kita buat seperti ini. Oke, baik. Begitu juga untuk yang lainnya ya teman-teman. Silakan kalian untuk bagian yang lainnya, menu yang lainnya seperti di bagian tourism fragment. Nah, di sini yang bagian activity-nya di fragment Kotlin-nya kita hapus juga yang tidak kita butuhkan. Ya, ini saya hapus. Kemudian ini saya hapus. Oke, sisakan kelas tourism, kemudian override function. Berarti ini tidak butuh gitu ya. Ini tidak butuh. Oke. Ini juga tidak butuh. Sebentar ya. Saya hapus dari bawah saja sampai ke atas. Nah, seperti ini. Biar nggak bingung nanti kalian. Oke, seperti ini. Kemudian yang bawah companion sampai terakhir ini tidak saya butuhkan juga. Nah, ini saya hapus. Oke, jadi cuma menyisakan sama ya, sama dengan yang di home fragment-nya. Mulai dari override sampai pada ini saya ini dihapus juga. Ya, ini komentar ya sebenarnya, tapi ya tidak perlu juga. Oke. Return inflator. Oke, sama ya. Tidak ada yang beda. Oke, selanjutnya di bagian fragment untuk tourism-nya ini juga kita ubah gitu. Saya ke code. Nah, ini udah tidak ada ya. Yang hello fragment ini kita mentionkan saja ke tourism fragment. Nah, ini kita panggil ya. Oke, kemudian yang bagian selanjutnya adalah location fragment. Mana ini? Location
fragmentnya. Nah, ini dia location fragment. Seperti biasa yang tidak dibutuhkan kita hapus. Ini saya hapus. Kemudian ini saya hapus. Ini juga kita hapus. Companion object kita hapus. Nah, seperti ini. Kita save. Sama saja ya bentuk dengan yang lain. Kemudian location fragment yang bagian layout. Nah, ini dia. Kita ubah. Kita mention stringnya ke location fragment. Kita save. Oke, yang terakhir adalah account fragmentnya ya. Nah, ini dia. Account fragment seperti biasa juga kita hapus dulu. Importnya jangan dihapus ya. Nanti biasa importnya ini ke bawah gitu. Oke, kemudian ini kita hapus juga. Companion object juga kita hapus. Kita save, sama ya, menyisakan return in Flutter-nya gitu. Kemudian di bagian account layout-nya, account, nah ini dia. Account layout-nya juga sama, kita ubah bagian string-nya. Kita mention ke account fragment. Nah, seperti ini. Kita save. Oke, jadi ada fragment account-nya di sini ya. Oke, kalau sudah, jadi semuanya kalian lakukan perubahan ya di bagian apa namanya fragmentnya itu. Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke bagian apa namanya main activity ya. Mana tadi main activity-nya? Nah, ini. Karena setelah apa ya, ketika kita masuk program itu kan dia masuknya ke splash screen dulu ya. Sebentar, ini saya jalankan dulu. Takutnya nanti ada yang salah. Oke, ini agak lama ya kayaknya. Kita tunggu saja ya sampai Gradle-nya udah selesai. Karena tadi tidak saya running, jadi agak lama ini. Mulai dari proses kita import modulnya tadi ya. Oke, posisinya udah tepat ya. Cuma ini belum ini masih home. Ini masih belum bisa gitu. Masih fragmentnya masih belum berubah-ubah gitu. Oke, sebentar. Saya mau cek dulu di main main activity main XML-nya. Sudah saya import belum untuk yang bagian menunya tadi? Kayaknya sudah ya. Menunya oke, sudah ya. Berarti kita sudah mention ke menu bawah. Nah, oke, selanjutnya di bagian apa namanya menu tadi di bagian sebentar di sini udah saya buat ID-nya tidak ya, menu bawah. Nah, di sini kita bisa tambahkan ID-nya ya, kalian bisa menambahkan ID-nya di sini. Nah, ID-nya nanti untuk apa? ID-nya nanti ya untuk proses pemanggilannya. Oke, kalian bisa tambahkan ID. Pertama ID misalkan yang ini. Kita masuk ke ini ya. Kalian silakan ke res. Di res itu ada menu, ada directory menu, ada menu bawah. Nah, kalian buka saja menu bawah .xml. Oke, di sana ada beberapa item yang perlu kalian tambahkan apa namanya? ID-nya gitu. Tambahkan ID-nya ya untuk setiap menu yang ada di sini. Misalkan untuk item yang pertama untuk home, ini saya akan tambahkan menunya misalkan namanya apa ini? Item home saja gitu. Item
underscore home. Nah, seperti ini. Ini juga saya sesuaikan ya. ID-nya item, karena ini merupakan item gitu. Jadi kita pakai item saja sebelumnya. Item untuk tourism. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini ID-nya item untuk apa ini? Misalkan location. Karena location gitu ya. Di sini item untuk yang account. Item underscore account. Nah, seperti ini. Jadi ditambahkan ID-nya ya, supaya kita nanti bisa mengidentifikasi setiap item. Jadi kalau yang diklik adalah item home, berarti nanti dia akan memilih item home. Ya, karena nanti kita akan menggunakan perintah yang mirip dengan Sweetcase gitu, tapi di Kotlin. Jadi kalau kita pilih home, nanti dia mengeksekusi bagian item home-nya gitu. Oke, jadi nanti dia masuk ke home fragment-nya. Nah, di home fragment, dia akan mengeksekusi fragment underscore home. Fragment underscore home ini di mana? Fragment underscore home ada di sini. Nah, maka nanti dia akan menampilkan string home fragment. Seperti yang ada di sini nanti. Mana ini? Nah, di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah ditambahkan ID-nya pada menu bawah ini tadi, kita balik ke sini, main activity-nya. Nah, di main activity ini akan saya tambahkan beberapa kode. Oke, kode yang pertama, saya mau, oke, di mana ini posisinya kok? Oke, saya mau, ketika kita masuk ke main activity, dia langsung menampilkan default fragment-nya. Default fragment atau default kontennya itu apa? Home fragment ya. Home fragment ini. Nah, ini adalah default-nya. Ketika saya masuk ke sini, ketika kita masuk aplikasi, setelah splash screen kan dia masuk ke main activity ya. Nah, di main activity ini saya maunya dia menampilkan apa namanya ya, fragment home-nya itu. Nah, caranya seperti apa? Kita buat saja perintah untuk menampilkan home fragment. Nah, saya buat dulu var fr di sini sama dengan kita gunakan support. Ini kok nggak jalan ini ya? Support. Sebentar. Support fragment. Mana ya? Oh, ini. Support fragment manager. Kemudian begin transaction. Seperti ini. Kemudian kita eksekusi variabel fr-nya dengan jadi fr dot, nah, add fragment-nya, ini dia add fragment. Kemudian kita beralih ke r, kemudian acuannya adalah id. Kemudian di sini id-nya yang mana ya? Oke, sebentar. Main activity, konten. Oke, berarti konten ya. Kayaknya konten ini, dia masuknya ke konten. ID konten. Kok nggak bisa ya? Harusnya bisa ini. Harusnya. Atau sebentar, ini konten mungkin penamaannya apa ya? Kita ke activity main, ini saya ubah saja, konten saya ubah menjadi frame layout fragment gitu aja. Oke, berarti di sini dia bisa dimention nggak ya? Nah, bisa. Berarti penamaannya ya kalian ubah ya. Di sini main activity ini penamaannya jangan pakai nama konten ya, pakai nama lain. Saya pakai yang fl_fragment. Oke, di bagian frame layout di activity main XML-nya.
Oke, kalian ubah menjadi fl underscore fragment. Jadi frame layout fragment gitu aja. Oke, kita lanjutkan di main activity fr itu variabel yang ini kita add rid fl fragment, kemudian kita akan menuju ke mana ini? Home fragmentnya dulu ya. Nah, ini dia home fragment seperti ini. Nah, ini oh ya, home fragment ini bentuknya seperti ini ya, metode. Oke, kalau sudah tinggal kita commit saja untuk menjalankannya ya. fr.commit. Nah, seperti ini. Kita coba dulu, bisa tidak ya? Jadi harusnya dia ke home fragmentnya ya. Dia harusnya ke home fragmentnya. Oke, udah benar ya. Dia ke fragment home-nya. Nah, ini udah benar. Tapi masih belum yang lain gitu. Kalau kalian ke tourism ini masih belum. Dia masih di fragment home, kemudian di location, di account juga belum. Nah, kalau sudah membuat default fragmentnya, default fragment. Oke, seperti ini. Kalau sudah buat default fragmentnya, kita akan membuat perpindahan untuk fragment-fragment yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita bisa tambahkan di sini privat. Nah, ini tidak ini ya, susah jadinya. Oke, bukan di sini, berarti di bawah. Karena kita akan membuat sebuah fungsi gitu. Di bawah ini ya. Nah, ini kan fungsi utamanya. Kita buat dia dalam satu kelas main activity, tapi kita membuat fungsi yang berbeda lah intinya ya. Nanti kita jalankan di main-nya gitu. Oke, saya buat di sini. Misalkan privat saja, hanya bisa diakses di sini. Privat, kemudian saya pakai file ini untuk apa ya? Kalau misalkan di Kotlin itu kan ada var sama val gitu ya. Kalau var itu untuk variabel, kalau val ini untuk konstanta gitu ya. Jadi kalau Kalau var itu kan sifatnya mutable, bisa berubah-ubah, sedangkan kalau yang val itu tetap tidak bisa diubah gitu ya, alias itu istilahnya. Oke, jadi intinya dia tidak bisa diubah gitu ya, seperti konstanta itu kan tidak bisa diubah. Nah, misalkan di sini saya buat nama variabelnya on button navigator. Navigatornya saya singkat saja nav listener. Nah, jadi kalau misalkan kalian klik menu yang ini, nanti dia akan ke sini. Kalau kita klik menu yang ini, nanti dia akan beralih ke fragment yang ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada bottom navigation view, bottom navigation view. Nah, yang ini bottom navigation view. Oke, dot on navigation item, pilih yang selected listener ya. Di sini ada 2, ada 4 malahan ya. Ada yang reselect, ada yang reselect, ada yang reselected dan selected ya. Pilih yang on navigation item selected listener. Oke, kalian enter saja kalau sudah. Nah, di sini kita buat menu itemnya. Berarti saya buat menggunakan i saja. Kita arahkan yang pertama ke apa ini? Kita buat variabel baru saja, selected fr misalkan, selected fragment. Jadi fragment mana yang kita pilih gitu ya. Fragment sama dengan home fragment. Sebentar, ini salah. Ini bukan sama dengan, di sini fragment
sama dengan home fragment. Jangan lupa buka tutup seperti ini. Oke, kalau sudah, kita tambahkan untuk when-nya. When i-nya tadi kita panggil i dot item ID. Oke, buka tutup. Nah, disinilah kita tambahkan untuk case-case-nya gitu ya. Misalkan kalau kita ke R, res, ID, misalkan kita ke item select gitu. Item home, bukan item select, tapi item home. Kemudian pakainya tanda panah ya kok di sini. Nah, jadi nanti selected-nya yang kita pilih, selected FR-nya itu ya home fragment gitu. Home fragment, bisa tidak ini? Oh, salah. Home fragment. Nah, seperti ini. Loh, kok ini selected, dia ambilnya di sini. Sebentar. Oke, coba kita tambahkan yang lain ya. Jadi misalkan dia kalau di sini yang kita pilih adalah item home. Tadi kan item home ada di sini ya, di menu tadi. Trash, kemudian kita ke menu. Nah, di sini kan ada menu bawah. Nah, di sini ada item home-nya. Ya, kalau misalkan yang kita pilih adalah item home, maka nanti dia akan menjalankan statement ini. Selected FR, jadi apa namanya? Fragment yang kita pilih gitu. Kita kan berada pertamanya itu di home fragment. Nah, fragment yang kita pilih selanjutnya itu misalkan adalah fragment yang lain ya. Saya tambahkan saja di sini misalkan untuk yang lainnya r.id .item apa ini yang kedua? Saya tambahkan dulu ya semuanya ya. Tourism. Sebentar. Kemudian selected FR-nya ini sama dengan location, bukan location tapi tourism. Tourism fragment gitu. Oke, ini ada error-nya. Nanti kita cek ya apa yang salah ini. Kemudian R untuk ID item location ya. Kalau kita pilih item location, maka nanti dia akan ke selected FR-nya. Selected FR ini variabel ya. Di sini sudah kita definisikan. Oke. Kemana ini? Location ya. Location fragment. Kemudian yang terakhir R res.id .item apa yang kita pilih. Misalkan account ya. Yang terakhir account. Nah, di sini selected FR-nya sama dengan account fragment. Nah, seperti ini. Sebentar, ini ada yang salah. Ini salahnya apa ini? Kurangnya udah benar ya. Oh, ini harus ada. Sebentar. Ini karena sifatnya ini kan dia boolean ya. Berarti di sini bisa kita tambahkan true ya. Di sini true. Oke, udah hilang. Oke, seperti ini ya. Jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kalian jalankan dia masih belum bisa jalan. Kenapa dia belum bisa jalan? Karena belum kita eksekusi. Ya, jadi kalau di sini kan kita udah buat dia akan menambahkan apa namanya? Fragment home fragment ini ya. Jadi sudah ditambahkan. Nah, kita maunya kalau sudah ditambahkan itu kan berarti kita sudah apa ya? Fragmentnya itu sudah ada di situ ya. Yang home fragment itu sudah kita tambahkan. Jadi sudah ada di situ. Nah, gimana dengan fragment yang kita pilih nanti? Akan kita ganti. Jadi mulai dari fragment misalkan saat ini saya berada di home. Ketika saya klik home apa namanya tourism fragment, maka nanti dia akan diganti, di replace. Seperti itu ya. Nah, untuk mereplace-nya kita bisa apa namanya untuk membuat perintah replace-nya
kita bisa tambahkan variabel fr lagi untuk fragmentnya, kemudian tambahkan support fragment. Support bisa tidak? Oke, support fragment manager dot ada tidak begin transaction, sama saja ya. Kemudian fr-nya kita replace. Kalau yang tadi fr-nya kita add. Nah, ini dia. fr-nya kita add, kita tambahkan. Ya, jadi yang home fragment kita tambahkan. Makanya dia default-nya ke home fragment. Ketika pertama kali kita masuk ke aplikasi splash screen, kemudian dia ke main activity, nah itu kan dia menambahkan home fragment-nya ya. Jadi sudah ditambahkan. Nah, sekarang saya mau ke tourism fragment. Saya klik menu tourism-nya, menu tourism-nya. Maka nanti dia akan mereplace fragment-nya menjadi fragment tourism. Seperti itu. Nah, di sini kalian bisa tambahkan fr menggunakan perintah replace. Oke, yang kita replace adalah r sama saja .id .fl fragment. Kemudian untuk parameter yang kedua, kalau di sini kan home fragment ya. Nah, kalau di sini saya tuliskan tourism fragment, gimana dengan location fragment dan account fragment-nya? Makanya tadi di sini saya tambahkan variabel supaya nanti lebih dinamis. Makanya di sini parameter yang kedua adalah selected fr-nya. Nah, jadi nanti kalau misalkan yang saya pilih adalah tourism fragment, berarti yang saya pilih ini akan disimpan di selected fr-nya. Nah, maka akan dieksekusi di sini. Oke, kalau misalkan yang saya pilih adalah account fragment, maka dia akan ditampung di selected fr-nya dan dieksekusi di sini. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa kita commit untuk mengeksekusinya. Fr commit seperti ini. Oke, sudah ya. Coba kita jalankan dulu. Ini pasti belum bisa jalan. Ada yang tahu penyebabnya? Belum, maksudnya jalan sih jalan, tapi kalau kita eksekusi itu masih belum bisa. Ada yang tahu tidak penyebabnya ini kenapa? Nah, ini kan udah default ya, jadi dia udah menjalankan yang default fragment-nya ini. Nah, kalau misalkan saya ke sini, ini belum bisa gitu. Masih di fragment home. Ada yang tahu tidak kenapa? Alasannya dia tidak bisa mengalami perubahan fragment. Ayo, kata kuncinya ini adalah fungsi gitu ya. Ini adalah metode. Nah, kata kuncinya itu. Ini adalah metode lainnya, ini adalah metode utama. Nah, yang ini metode utama. Mulai dari sini, override function on create save, bukan dari situ. Dari sini ya. Oh ya, benar dari sini. Function on create sampai sini. Ini kan metode utamanya, ini metode tambahannya. Kenapa tidak bisa dijalankan? Ada yang tahu alasannya? Karena kita belum melakukan pemanggilan. Seperti itu ya. Jadi, kalau kita buat fungsi, supaya fungsi itu bisa dijalankan, harus kita panggil, ya, atau call function namanya. Kita lakukan pemanggilan fungsinya. Saya buat dulu di sini komentarnya ya. Misalkan memanggil fungsi, apa nama fungsinya ini? On button nav listen. Nah, kita panggil dulu fungsinya. Cara memanggil fungsinya seperti apa? Kita akses yang bottom navigation tadi. Bottom navigation itu adanya di activity main. Nah, ini kita panggil bottom navigation menunya mana? Nah, ini ya. Bottom navigation menunya kita panggil dulu. Ya, jadi bottom navigation-nya kita panggil di main activity-nya. Bottom navigation menu dot set on navigation item selected listener, pilih yang atas.
Nah, di dalam sini ada sebuah parameter yang disiapkan itu untuk mengeksekusi fungsi yang barusan kita buat. Oke, saya copy paste saja di sini. Nah, seperti ini. Ya, kemudian saya save, kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Coba kita coba dulu ya. Sekarang di home, fragment home. Kalau saya pindah ke tourism, oke, dia pindah ke fragment yang tourism. Sekarang saya pilih yang ini, location, dia pindah ke fragment location. Account, dia pindah ke fragment account. Kemudian saya balik lagi ke home, dia pindah ke home lagi. Seperti itu. Ya, jadi gampang. Bagian pertama, ya kalian harus buat menunya dulu. Kalian tambahkan itemnya di sini beserta item ID-nya. Kemudian kita beralih ke activity main-nya. Di activity main-nya saya tambahkan dua widget utama, yaitu frame layout sebagai kontennya nanti. Kemudian ada bottom navigation view sebagai bottom navigation-nya. Ini kontennya yang warna putih, navigation-nya yang warna biru ini. Oke, kita bungkus dengan relative layout. Nah, kemudian kita beralih ke main activity. Di sini saya akan buat yang pertama untuk saya buat ini dulu default fragment-nya. Yang ini ya, saya buat default fragment-nya jadi sampai sini. Nah, kemudian saya buat satu buah fungsi lagi di luar daripada fungsi utama. Nah, ini fungsi utamanya ya, di luar ya, posisinya di luar bukan di dalam. Kalau di dalam kalian nanti tidak bisa memanggil bottom navigation view-nya. Oh, bukan bukan ini, tapi privatnya ini tidak bisa nanti. Karena ada fungsi di dalam ada fungsi privat di dalam fungsi lainnya gitu ya, itu tidak bisa. Oke, nanti akan error di bagian privatnya ini. Nah, kalian buat sebuah fungsi ya, sebuah fungsi. Di sini saya privat saja, artinya dia hanya bisa digunakan di file ini saja, di kelas ini. Kemudian tambahkan metode bottom navigation view dan juga metode lainnya, yaitu on navigation item selected listener. Tambahkan variabel i, kemudian dia mengarahkan ke variabel selected fr. Kita definisikan variabelnya, tambahkan perintah untuk when ya. Di sini ada struktur when-nya seperti ini, sama saja dengan switch case. Oke, jadi misalkan i di sini variabelnya item ID itu mengacu pada metode get item ID. Bisa kalian panggil langsung saja. Oke. Kemudian di sini jika yang saya pilih adalah item home, ya, dia mengacu pada ID-nya item home yang ada di menu bawah ini. Nah, di sini kan ada item home. Kalau saya klik ini, maka nanti dia akan masuk ke home fragment. Home fragment itu adanya di mana? Dia akan masuk ke sini dulu, ke activity-nya home fragment. Nah, di home fragment, di sini ada perintah untuk melakukan inflate kemana? Ke layout fragment home. Layout fragment home ada di mana? Adanya di layout, kemudian dia masuk ke fragment home. Maka nanti yang dijalankan adalah fragment yang ini. Layout yang ini. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Sama saja. Nah, kemudian kita ingin ini mengalami perubahan gitu ya. Dia mengalami perubahan. Sehingga saya tambahkan perintah yang sama dengan pembuatan default fragment. Hanya saja di sini saya buat untuk parameter yang kedua, untuk metode replace itu saya buat secara dinamis. Jadi saya tampung dulu ya. Saya definisikan, saya deklarasikan variabelnya, kemudian apa yang kita pilih itu akan saya tampung dan akan dieksekusi di sini. Seperti itu. Nanti kalau misalkan jadi defaultnya itu adalah home, artinya home sudah ditambahkan kan. Oke, misalkan masuk ini, kita masuk jadi home, kita masuknya ke home. Nah, ketika saya pilih tourism, berarti nanti tourism ini akan
masukan untuk menggantikan si home ini. Jadi di sini nanti adalah tourism. Ya, begitu juga dengan yang lain. Kalau saya pilih nanti menu account gitu, berarti nanti account ini di replace untuk menggantikan si apa namanya kontennya si home ini. Seperti itu ya, atau konten sebelumnya. Nah, makanya di sini kita menggunakan metode replace untuk menggantinya. Nah, kemudian kita commit, dieksekusi. Nah, di sini true ya. Sebenarnya bisa kalian buat false. Kalau di sini kalian buat false, otomatis nanti di sini kalian return true. Kalian buat function, kemudian functionnya kalian return true. Tapi nanti kodenya lebih panjang. Makanya kita buat yang lebih simple saja seperti ini. Oke. Jadi untuk pembahasan kita kali ini sampai di sini saja ya. Kita masuk ke hyperlink untuk bottom navigation-nya. Nanti bisa dicoba-coba, videonya juga akan saya upload. Saya berhentikan dulu videonya.